Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwanto Linggu. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait administrasi pajak. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya tadi sudah saya perkenalkan diri, saya panggil kalian adik-adik saja, karena supaya lebih kelihatan lebih muda begitu. Ya, Kak. Oke, sebelum masuk ke materi, saya absensi dulu, karena itu seperti biasa. Saya sebelum masuk ke materi pokok, saya absensi dulu terhadap kalian yang hadir di Zoom ini, dan mohon untuk on cam semua, Pertama, Unyil Hadir, Pak. Aji Prajumarse, Hadir, Pak. Bintang, Hadir, Pak. Mark Zuckerberg, Hadir, Pak. Anca, Anca, mohon maaf, karena saya kurang jelas namanya. Ada semua ini di Makassar atau di daerah? Nggak di Makassar, Kak, Pak. Malino, Kak. Malino. Saya di pulau, Pak. Di pulau. Ya, Pak. Oke, langsung untuk mengefisienkan waktu. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan terkait kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama KD 3.1 memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, kemudian KD 4.1 yaitu mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Kemudian indikator pencapaian dari kompetensi dasar kita itu terdiri dari yang pertama menjelaskan definisi pajak, kemudian manfaat dari pajak, kemudian penggolongan pajak berdasarkan objeknya. Jadi pajak ini digolongkan lagi. Yang selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak secara umum. Perpajakan. Kemudian di sini maksud dari tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Artinya ketika kalian membayar pajak, tidak ada imbalan yang kalian dapat secara langsung. Tapi di kemudian hari, entah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, contohnya ketika kalian membayar pajak motor, kalian tidak dapat imbalan dari pajak tersebut. Tapi uang dari yang kalian bayar pajak tersebut akan diperbaiki, seperti memperbaiki jalanan rusak, demi keamanan dan kenyamanan kalian dalam berkendara. Itu yang maksud dari tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan digunakan untuk keperluan negara. Keperluan negara itu tadi seperti membuat jalan raya, jembatan, dan itu pun kembali untuk kemakmuran rakyat. Yaitu pungutan selain pajak. Jadi pajak itu memungut pungutan resmi. Tapi selain pajak yang dinamakan yang pertama retribusi, yang kedua bea dan cukai, iuran dan sumbangan. Untuk materi ini, untuk pelajaran administrasi perpajakan, kita menggunakan buku rujukan yaitu Perpajakan edisi 2009 yang dimana diciptakan oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, AKT, OAI, CRA. Ini buku rujukan. Saya lupa sampaikan tadi di awal. Oke, untuk pungutan lain selain pajak. Halo. Yaitu fungsi pajak. Yang pertama fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu di mana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana. Sumber dananya pemerintah yang dimana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya seperti tadi pembuatan jembatan, untuk memperbaiki jalan,
Kemudian fungsi berikutnya itu fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini adalah pajak itu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Di mana salah satu contohnya yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras yang berfungsi untuk mengurangi konsumsi dari minuman keras tersebut. Artinya untuk menghindari peredaran minuman keras karena dikenakan pajak yang sangat tinggi pada minuman keras tersebut. Kemudian fungsi stabilitas yang dimana yaitu dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana. Dana itu dimana digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, inflasi itu artinya kenaikan harga yang secara tiba-tiba atau melonjak. Kemudian fungsi terakhir yaitu redistribusi pendapatan, di mana pajak itu sudah dipungut oleh negara dan akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Seperti tadi yang saya bilang, perbaikan jalan itu kan untuk kepentingan kita semua. Nah, materi selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Pajak diatur dalam hukum perdata, yang dimana hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian hukum publik, di mana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum pajak. Jadi lantas pajak ini termasuk golongan hukum yang mana? Nah, berdasarkan dari poin di atas, dapat diketahui bahwa hukum pajak itu merupakan bagian hukum publik. Mengapa? Karena pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajaknya. Sampai sini dimengerti? Jelas. Jelas. Ya, silakan siapa tadi? Apa yang membedakan kembali Pak fungsi pajak? Fungsi pajak di. Oke. Yang mana, Jip? Itu fungsi stabilitas sama fungsi mengatur. Apa yang membedakan dari kedua fungsi tersebut? Fungsi mengatur yaitu mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Jadi dia hubungannya terkait sosial sama ekonomi. Seperti itu tadi saya bilang, untuk mengurangi peredaran minuman keras, maka akan dikenakan pajak tinggi pada minuman keras tersebut. Itu kan termasuk dalam ekonomi. Kemudian untuk stabilitas yaitu di mana pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Misalnya terjadi inflasi atau kenaikan harga yang melonjak atau tiba-tiba di luar dugaan, seperti pernah terjadi kenaikan harga pada BBM. Nah, di situ pajak berperan untuk mengatur fungsi dari inflasi tersebut sehingga keuangan negara itu tetap seimbang, seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sampai mana tadi? Slide selanjutnya. Slide selanjutnya Kak, setelah fungsi. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pajak. Jadi pajak itu digolongkan menurut golongannya terdiri dari yang pertama itu pajak langsung. Kenapa saya bilang pajak langsung? Itu kalian bisa lihat di halaman 8 di buku rujukan kita. Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul oleh wajib pajak itu sendiri. Artinya wajib pajak sendiri yang bayar pajaknya, tidak dibebankan kepada orang lain. Contohnya itu seperti PPh, di mana itu PPh memang dikenakan pada penghasilan wajib pajak. Habis itu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsungnya itu artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Artinya ini pajak bisa dibayarkan oleh orang lain atau bisa ditanggung oleh orang lain. Contohnya PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Kemudian pajak yang menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti ini dia memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, contohnya yaitu seperti tadi pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan pada wajib pajak, maka semakin tinggi juga pajak yang ia bayar. Kemudian pajak objektif, di mana yang berpangkal pada objeknya, tidak perhatikan keadaan diri pada wajib pajak. Contohnya tadi pajak pertambahan nilai dan PPABM, PPNBM, oke, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian menurut lembaga pemungutannya,
yaitu pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar rumah tangga negara. Contohnya seperti PPh tadi. Jadi ketika wajib pajak membayar pajaknya, maka akan masuk di pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu pajak daerah. Pajak daerah ini yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, seperti memperbaiki gedung pada daerah tersebut atau menyalurkan kepada wilayah yang terkena banjir, memperbaiki saluran airnya. Nah, pajak provinsi yaitu termasuk di dalam PKB. PKB itu pajak kendaraan bermotor yang biasa kalian bayar setiap 1 tahun sekali. Kemudian pajak kabupaten atau kota yang terdiri dari pajak hotel. Oke, selanjutnya yaitu tata cara pemungutan pajak yang terdiri dari stelsel pajak. Stelsel pajak yaitu kemudian dibagi lagi menjadi stelsel nyata, stelsel anggaran, dan stelsel campuran. Stelsel campuran yaitu stelsel antara dari nyata dan anggapan. Kemudian yang kedua, asas pemungutan pajak yang terdiri dari asas domisili. Bisa kalian lihat di halaman 10 untuk penjelasan lebih lengkapnya. Yaitu di mana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak. Kemudian ada asas sumber dan asas kebangsaan, yang di mana pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Habis itu sistem pemungutan pajak yang terdiri dari official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Nah, materi terakhir yaitu tarif pajak, yaitu terdiri dari tarif proporsional. Tarif proporsional di sini bisa kalian lihat di halaman 13, yaitu merupakan presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP. BKP yang dimana sebesar 10%. Kemudian ada tarif tetap, tarif progresif. Nah, tarif progresif ini yaitu semakin besar jumlah yang dikenai pajak, maka semakin besar pula wajib pajak membayar pajaknya. Kemudian tarif regresif. Nah, ini adalah tampilan kolom dari tarif progresif, di mana di situ dari penghasilan 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, dan lebih dari 50 juta sampai 250 15%, 250 juta sampai 500 dikenakan 25%, dan lebih dari 500 juta sampai 1 miliar atau tak terhingga dikenakan pajak 30%. Sampai situ materi. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Saya Kak. Saya Kak, saya. Ya, silakan Marzulberg. Silakan pertanyaannya. Yang ditarik Pak, Yang ditarik. pemerintah Kemenkeu sekarang Pak sedang mengeluarkan tarif pajak baru. Apa itu Pak? Yang tarifnya yang terbaru apa? Yang terbaru itu tarif regresif. Jelas Mi, Yang Pak. lain, Ada Pak yang 60 juta. yang mana 60 juta? Belum disahkan itu, Mar. Tarif terbaru. Buram mataku, Pak. Siapa itu bicara Uyin? Pakai kacamata Ki Andi. Kayaknya itu belum disahkan, Di. Karena ini termasuk buku revisi yang terbaru yang saya dapatkan. Nanti coba kita searching di kampus PD.